Saudara-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, Happy Sunday, Happy Easter, Tuhan Yesus memberkati. Nah, saudara-saudaraku, ternyata di malam kita mengingat, di saat kita menghayati karya luar biasa Yesus, Jumat kelam yang gelap saat kematian Tuhan Yesus bukanlah akhir dari segala-galanya. Benar, Yesus telah mati. Tetapi kebenaran juga adalah bahwa Yesus telah bangkit dari kubur. Dia telah bangkit, Dia telah hidup kembali, memberi kemenangan bagi manusia dan dunia. Sebagaimana yang disampaikan oleh malaikat kepada Maria dari Magdala, Yohana, dan Maria ibu Yakobus, bahwa Yesus telah bangkit. Yesus telah menang. Namun berita yang disampaikan kepada mereka tidak membuat mereka percaya. Walaupun mereka telah menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri bahwa kubur telah kosong. Yesus tidak ada lagi di situ. Namun perempuan-perempuan ini dan murid-murid Tuhan Yesus menganggap hal ini sebagai omong kosong. Petrus, saudara-saudara, ia pergi ke kubur untuk membuktikan apa yang disampaikan oleh perempuan-perempuan itu. Petrus pun tetap bertanya-tanya, tanda ketidakpercayaannya. Nah, saudara-saudaraku, barangkali akal sehat kita pun akan bertanya-tanya. Sedangkan murid-murid Yesus yang bersama dengan Yesus sekian lama, mereka yang hidup dan melayani bersama Yesus tetap tidak percaya akan kebangkitan Yesus. Apalagi kita yang tidak menyaksikan secara langsung peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus itu. Saudara-saudaraku, memang masuk di akal manusia bahwa manusia mati tidak mungkin bangkit lagi. Sehebat apapun teknologi yang ada di dunia ini tidak akan bisa membangkitkan orang yang sudah mati. Tetapi Yesus, saudara-saudaraku, adalah anak Allah. Dia adalah Mesias dan dialah yang menjadi penyelamat manusia dan dunia. Yang tidak masuk di akal kepikiran manusia akan kebangkitan Yesus. Namun saudara-saudaraku, justru kebangkitan Yesus, maka iman kita, percaya kita tidak menjadi sia-sia. Kata firman Tuhan, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia jugalah kepercayaan kamu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, percayakah kita kepada Yesus yang bangkit? Percayakah kita kepada Yesus yang menang atas kuasa dosa dan maut? Kata firman Tuhan juga, berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Jika kita percaya, jika kita yakin, jika kita mengamini kebenaran kebangkitan Yesus, maka pasti kebangkitan Yesus dan kemenangan Yesus adalah juga kebangkitan dan kemenangan kita sebagai orang percaya. Karena saudara-saudaraku, dengan kebangkitan Yesus, dengan kemenangan Yesus pada akhirnya, kekerasan,
kejahatan, dan kuasa iblis dikalahkan oleh kelembutan, kerendahan hati, dan kasih dari Kristus. Dan kebangkitan Yesus ini pula lah yang menjamin bahwa Dia ada bersama dengan kita dalam situasi, dalam keadaan yang bagaimanapun juga. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, Yesus sudah menang. Yesus sudah bangkit. Karena itu kita harus percaya bahwa Yesus itu benar-benar ada. Yesus itu benar-benar hadir dalam aktivitas hidup kita setiap hari. Dia ada dalam semua keadaan hidup kita. Dia hadir di saat kita berduka. Dia hadir di saat kita bersuka. Yesus hadir di saat kita berbeban. Yesus hadir ketika hidup memberi tekanan bagi kita. Yesus hadir di saat kita membutuhkannya. Yesus juga hadir di saat rasa takut menghantui kehidupan kita. Yesus juga hadir karena takutnya, karena khawatirnya situasi dan keadaan sekarang ini. Yesus juga hadir ketika kita dibenci orang. Kita diberi kekuatan dan keberanian. Yesus juga hadir ketika kita harus menghadapi berbagai resiko yang harus kita pikul karena iman kita. Saudara-saudaraku, Yesus menghadirkan damai sejahtera. Yesus menghadirkan kasih-Nya dalam hidup. Di saat para murid-muridnya mengalami ketakutan, mengalami kecemasan yang amat sangat, sampai murid-muridnya ini harus mengurung diri dengan pintu yang terkunci rapat. Di saat iman mulai goyah, di saat keraguan mulai muncul, kehadiran Yesus bagi Thomas adalah penguat iman. Kenyataannya, saudara-saudaraku, Yesus sudah bangkit dan menyatakan dirinya sebagai Allah yang berkuasa atas dunia dan manusia. Kebangkitan inilah yang menjadikan puncak pernyataan dirinya sebagai Allah yang hidup dan benar-benar ada. Dengan kebangkitannya mengajarkan kepada kita betapa Tuhan Allah sungguh-sungguh sangat berdaulat. Tuhan sungguh berkuasa atas kehidupan manusia dan dunia. Kebangkitan dan kemenangannya membuat kita tahu bahwa Tuhan kita sangat menghargai keberadaan hidup kita sebagai manusia. Tuhan kita sangat menghargai keberadaan kita karena kita adalah milik kepunyaannya. Kebangkitan yang Yesus alami menyatakan dirinya menang atas kuasa maut yang harus diterima oleh manusia yang berdosa. Sebenarnya manusia yang berdosa harus mengalami penderitaan, tetapi ditanggung oleh Kristus supaya kita benar-benar diberi kemenangan. Dan saudara-saudaraku, tidak pernah ada satu orang pun yang dapat bangkit dan menang mengalahkan kuasa dosa dan maut selain Yesus sendiri. Sebab Ia adalah manusia sejati. Ia adalah Allah yang menjalankan tugasnya dengan sempurna di dunia ini. Dengan kebangkitannya seharusnya tidak ada lagi yang menjadi halangan bagi kita untuk bertemu, untuk beribadah kepadanya. Namun seringkali kita merasakan halangan-halangan yang terjadi dalam kehidupan kita justru menjadi sahabat kita dan membiarkan halangan-halangan tersebut
mengatur setiap hidup kita dan menghalangi persekutuan, pelayanan, dan kesaksian kita. Nah, saudara-saudaraku, saat setiap halangan-halangan yang ada, setiap persoalan yang ada, setiap pergumulan yang ada itu mengatur hidup kita, maka itu berarti kita akan membiarkan iblis menguasai kita. Betapa berbahayanya jika kita masih membiarkan halangan, rintangan membuat hubungan kita dengan Tuhan menjadi rusak. Tetapi justru saudara-saudaraku, halangan, persoalan, dan pergumulan ini akan membuat kita semakin dekat dan setia kepada Tuhan. Kita membuat kebangkitan Yesus benar-benar berarti, benar-benar bermakna dalam kehidupan. Karena setiap halangan, setiap persoalan, setiap pergumulan bersama dengan Tuhan Yesus, kita diberi kemenangan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sesungguhnya kebangkitan Yesus memutuskan dan mematahkan setiap halangan, setiap alasan bagi kita untuk bersekutu, bersaksi, dan melayani Dia. Kebangkitan Yesus berarti kita percaya kepadanya. Karena itu kata firman Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah, maka Ia akan bertindak. Bangkit dan menang bersama Kristus. Di zaman sekarang ini, mari kita menjadi saksi kebangkitan Kristus. Mari kita meneruskan, menyampaikan karya Allah yang luar biasa ini kepada semua orang lewat perkataan kita, lewat perbuatan baik dan perbuatan benar kita. Kita tidak lagi dikuasai oleh ketakutan dan kecemasan, terlebih dengan situasi dan keadaan sekarang ini. Tetapi kita, saudara-saudaraku, dikuasai oleh kebangkitan dan kemenangan Kristus. Saudara-saudaraku, para murid-murid Yesus berdiam diri di rumah, mengunci pintu rapat-rapat. Tetapi ketika mereka mengalami perasaan yang luar biasa akan kebangkitan Yesus, mereka membuka pintu lebar-lebar untuk penyebaran kabar kebangkitan Kristus itu. Nah, saudara-saudaraku, mari semua yang kita alami, semua yang saudara-saudara dan saya rasakan saat ini, siapapun saudara-saudara dan saya, kita pasti akan mengalami perjumpaan yang sungguh dengan Yesus yang bangkit. Tetapi percaya dan yakin akan kehadirannya dalam hidup kita. Dunia ini tidak akan berubah oleh Paskah. Dunia ini tidak akan berubah oleh kebangkitan dan kemenangan Yesus. Akan tetapi saudara-saudaraku, kitalah yang diubah oleh Paskah ini. Kitalah yang diubah oleh Tuhan untuk menjadi manusia baru yang diberi kemenangan dalam hidup. Dan lewat kebangkitannya kita percaya bahwa proses kehidupan ini akan membentuk kita untuk semakin kuat. Tidak mudah terhasut oleh hal-hal negatif. Tidak saling menyalahkan. Memiliki pribadi yang kuat. Menyampaikan ide-ide yang membangun bukan memprovokasi. Kita bekerja keras, kita tekun berdoa, bersekutu, serta memiliki iman yang benar-benar murni, sehingga kita tidak diombang-ambingkan oleh perkembangan dunia sekarang ini. Karena itu saudara-saudaraku, mari jadilah kita sebagai bunga-bunga yang menghias kehidupan ini.
Jadilah terang yang bersinar di dalam kegelapan. Jadilah lilin yang tetap dan terus bercahaya. Jadilah alat yang baik, alat yang benar bagi gereja Tuhan dan bagi dunia. Kebangkitan Yesus, kemenangan Yesus membuka mata hati kita dan pikiran kita untuk lebih setia, untuk lebih taat kepadanya dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri dan kita melakukan bersama in moment like this.